Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sultan TV. Kembali bersama saya, Dea Lintawengi dalam Berita Sultan. Masih dalam edisi Semarak HUT Banten ke-22 tahun 2022. Tadi kita sudah membincang di pagi hari dalam talkshow bijak hari ini, kemudian juga live reportase langsung dari gedung DPRD Provinsi Sifat Paripurna Istimewa HUT Banten ke-22, lalu disambung lagi terkait dengan sejarah pembentukan Banten, dan kali ini kita masih akan membincang persoalan Provinsi Banten. Tema yang akan kita bahas yakni menumbuhkan kultur Banten dalam wajah birokrasi. Berita selengkapnya. Ya, pemirsa Sultan TV, seperti kita ketahui bersama bahwa sebetulnya kalau kita bertanya terkait dengan karakteristik Provinsi Banten, mungkin jawabannya adalah Provinsi Banten adalah provinsi yang religius, juga dikenal sebagai provinsi yang jauh. Lalu kalau kita bernostalgia kembali pada masa kejayaan Kesultanan Provinsi Banten menjadi pusat peradaban dan juga pusat perdagangan di dunia. Dan saat ini kita akan membincang dalam Semarak HUT Banten ke-22 tahun 2022, apakah pembangunan Provinsi Banten ini sudah sesuai dengan spirit pembangunan Provinsi Banten. Lalu seperti apa kultur yang harusnya ini ditumbuhkan dalam wajah birokrasi di Provinsi Banten. Di studio Sultan TV telah terhubung dan juga telah ditemani dengan narasumber kita di sore hari ini. Ada Bapak Dr. Andes Abdul Jalal Sohaimi MSI selaku Ketua Umum Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia atau GPRI Banten. Assalamualaikum Kang Jala. Masih pemuda, jadi panggilnya Kang Jala. Kita masih pemuda lah, yang penting kan jiwanya muda. Jiwanya muda. Manusia belum tentu muda lagi. Kang Jala sehat hari ini ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi pagi menghadiri rapat paripurna? Nah, kebetulan tidak ada di ruang paripurna, tapi juga menyimak bagaimana situasi dan kondisi di ruang paripurna itu. Baik, mengamati dari jauh. Mesti ada di dalam kan, tapi kita juga merasakan bagaimana hari kita berulang tahun Banten Provinsi 1. Baik, selalu mengamati ya dari jauh. Nah, ini Kang Jala ini GPRI, Ketua Umum GPRI Provinsi Banten, sekaligus tokoh masyarakat juga, akademisi juga ya. Oke, Kang Jala, mungkin sebelum kita bahas tema kita secara spesifik, barangkali mungkin ada ucapan terlebih dahulu untuk provinsi kita yang sedang berulang tahun saat ini. Ya, baik, terima kasih Neng Dia. Tentu saja saya Dr. Andes Abdul Jalal Sohaimi MSI, Ketua Umum Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia Provinsi Banten, mengucapkan hari jadi Provinsi Banten yang ke-22 dengan semangat Banten Banten Ekonomi tumbuh. Ya, Banten Tangguh. kokoh, Banten tangguh, kemudian ekonomi tumbuh. Jadi spirit kita semua, baik masyarakat maupun juga para pemerintah, baik DPRD maupun juga eksekutifnya, kita bagaimana tidak sekedar menjadi slogan, tapi Banten tangguh, kemudian juga ekonomi tumbuh, itu menjadi sebuah keniscayaan. GPRI sebagai organisasi pemuda mengucapkan selamat berulang tahun untuk Banten Provinsi atau Provinsi Banten. Provinsi Banten, amin. Selamat tahun Provinsi Banten yang ke-22 tahun 2022 ya. Kang Jala sendiri asli Provinsi Banten? Iya dong, saya lahir di Provinsi Banten, tepatnya di Serang. Kemudian juga pasca reformasi, kita bersama-sama para pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia, yang memang GPRI ini lahir dari rahimnya reformasi, Neng, gitu ya. Rahim reformasi, lahirlah GPRI pada saat itu di Jakarta oleh para tokoh nasional di Jakarta. Kemudian sampai ke Serang pada saat itu karena Banten belum ada, ke Serang, dan banyak para tokoh-tokoh GPRI juga. Kemudian termasuk saya di dalamnya, kita
melihat bahwa ini adalah momentum tepat kalau Banten itu didorong kembali untuk menjadi sebuah provinsi yang mandiri lepas dari Jawa Barat gitu kan. Nah kalau tidak ada reformasi mungkin momentum itu juga akan lewat lagi, karena Banten untuk menjadi provinsi itu kan sudah lama sebetulnya dicita-citakan oleh masyarakat Banten semenjak adanya daerah istimewa Aceh, daerah istimewa Yogyakarta gitu kan. Itu sudah para tokoh-tokoh Banten itu digelorakan Banten itu harus menjadi sebuah provinsi yang mandiri dengan berbagai sejarahnya. Banten pernah menjadi sebuah kerajaan besar di Nusantara ini gitu kan. Nah kita melihat momentum reformasi adalah sesuatu yang tepat untuk kita gelorakan lagi. Banten harus jadi sebuah provinsi dan itu menjadi sebuah kenyataan akhirnya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Dan sekarang usianya sudah 22 tahun. 22 tahun. Tahun 2022. Nah, kita akan bicara soal kultur. Nih, Pak Jala. Kalau misalnya kita bahas soal kultur ini, sebetulnya kultur Banten ini yang seperti apa? Karena kalau kita ketahui juga bersama bahwa di Banten ini ada suku Sundanya, ada Jawanya juga ada. Bahkan katanya Asmat juga ada ya kalau tidak salah. Bugis, Betawi juga ada ya Kang Jala. Iya, seperti apa Kang? Ya, memang Banten ini kan sebuah wilayah provinsi yang unik lah ya. Hampir semua kalau ngomongin soal kultur atau budaya dari sisi adat istiadat, suku gitu kan, bahasa hampir semua ada di sini gitu kan. Yang sering kita dengar kan ada Jasun ya, ada Jawa dan Sunda. Kita Jawa itu kan karena memang dari awal para Kesultanan Banten itu kan melalui dari Cirebon ya, terutama para pesisir itu kan ya, disisir dari mulai pesisir itu kan dari akulturasinya Cirebon kan, makanya wilayah pesisir itu kan hampir semua Jawa. Tapi juga ada Sunda. Kenapa Sunda? Karena kan kita juga kan pernah bersama-sama dengan Jawa Barat gitu kan, dengan Priangan, di mana hampir wilayah pedalamannya itu Lebak, Pandeglang, itu hampir mayoritas kan, termasuk sebagian juga Serang, itu kan hampir semuanya Sunda juga. Nah, atau wilayah ini kota Serang, pesisir, kemudian juga kota Cilegon, termasuk Tangerang yang pesisir itu kan Jawa juga. Nah, betul tadi ada juga yang kalau sisi bahasa lah ya, atau suku yang ada di Banten itu kan bukannya sekedar Jawa dan Sunda, tapi tadi ada Bugisnya ada, tadi kan beberapa yang saya pikir hampir semua adalah di Banten ya, kalau ngomongin soal suku atau dari daerah mana berasal gitu. Nah, tentu saja kalau ngomongin soal Banten tadi sudah disampaikan oleh Mbak yang dia tadi, bahwa kalau ngomongin Banten itu kan tentu saja dengan religiusnya gitu kan, kemudian juga selain religius di Banten itu kan dengan kultur jawaranya itu kan pasti ada kan. Tapi yang pasti apakah religius ataupun juga ada jawaranya, tapi yang pasti di Banten itu sebetulnya egaliter orang Banten itu dia toleransinya sangat tinggi ya. Egaliter itu dia bisa menerima siapapun dan dari manapun, dan bahkan agama pun di Banten itu kan bayangkan misalkan di Kesultanan Banten itu kan sampai sekarang tetap terpelihara yang namanya kelenteng di sana itu kan ada dan tidak pernah diganggu karena saking egaliternya orang Banten untuk soal agama, soal sesuatu yang kebaikan itu dijaga gitu kan oleh orang Banten itu. Termasuk misalkan bukan sekedar kelenteng, tapi juga di tempat-tempat strategis di kota Serang itu kan banyak tempat-tempat ibadah agama lain itu kan juga tidak pernah diganggu oleh orang Banten itu gitu kan, walaupun orang Banten mayoritas kan Islam ya, Muslim gitu kan, tapi tidak pernah mengganggu yang berkeyakinan lain gitu. Itulah sebetulnya kultur Banten itu selain agamis kemudian juga egaliter sangat tinggi. Nah itu yang harus terus ditularkan atau dijaga, dipelihara, dirawat gitu kan, semangat atau jiwa-jiwa orang Banten yang egaliter itu gitu.
gitu. Tapi juga jangan jangan mentang-mentang orang Banten tuh egaliter gitu kan. Satu saat juga jangan sampai diganggu hal-hal yang sangat prinsipilnya Ya. gitu kan. Itu terkadang juga tadi kejawaraannya itu akan muncul. Tumbuh akan muncul dengan sendirinya. Gitu ya. Ya. Nah, maksud saya ini ditularkan ini Ya. ini harus ke semua sendi kehidupan masyarakat gitu kan. Bukan sekedar di lingkungan masyarakat terpencil gitu kan, di RT RW gitu kan, tapi juga harus masuk ke sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga di pemerintahan gitu, di birokrasi gitu kan. Itu harus tumbuh juga gitu. Baik. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi pada Provinsi Banten pada saat itu, apakah sebetulnya ketika kita ingin membentuk Banten sebagai sebuah provinsi, ini sudah ada mungkin istilahnya master plan ya, barangkali Kang Jala. Banten ini akan dibawa kemana sebetulnya? Nah, kita pada saat itu kan karena euforia bagaimana reformasi bergulir, kemudian ada momentum bahwa reformasi adalah salah satu waktunya yang tepat, Banten harus jadi provinsi pada saat itu. Terus terang kalau kami dari unsur kepemudaan pada saat itu yang bergabung dalam GPRI, yang penting ada semangat bersama nih gitu kan, menggulirkan Banten jadi provinsi tidak boleh redup, ini harus didorong terus gitu kan dengan berbagai kegiatan yang bisa menggelorakan Banten jadi provinsi. Belum terpikirkan harus peta jalannya seperti ini loh gitu ya. Tapi bagaimana untuk membentuk provinsi Bantennya dulu, itu baru kita bikin yang namanya buku putih jurus pembentukan provinsi Banten itu ada. Tapi kan itu bagaimana membentuk provinsi Bantennya, itu kan Bantennya jadi provinsi itu jadi. Tapi kan setelah jadi ini mau ngapain? Nah pada saat itu kan memang hanya kita ingin pada saat Banten jadi provinsi itu tentu saja kita berubah dari kondisi yang kurang baik menjadi baik, dari kondisi yang kurang maju ya tentunya kita ingin juga sejajar dengan daerah-daerah yang lain. Terus kan pada saat itu kan akses masyarakat untuk menerima pelayanan dasar misalkan pendidikan, kesehatan, itu kan kita terlalu jauh dengan Jawa Barat pada saat itu kan, sehingga kita kalau mau aksesnya lebih cepat terlayani, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dasar lebih cepat, pendidikannya, kesehatannya, infrastrukturnya lebih bagus misalkan, ya salah satu pada saat itu dalam pemikiran kita para pemuda, kita harus menjadi provinsi yang mandiri gitu. Kemudian nanti setelah jadi provinsi mau ngapain itu belum terpikir pada saat itu, karena kita ingin yang di depan mata dulu nih, Banten momentum reformasi itu jangan lewat, harus jadi provinsi dulu. Nah setelah jadi provinsi kita kan pengen pastilah kalau sudah jadi provinsi makan banyak yang pada masuk yang ingin jadi eksekutif, legislatif gitu kan. Terus terang itu belum sampai kita pikirkan harus seperti apa. Kalau kita mau bikin tadi analoginya kue bolu itu kan tentu cara bikinnya beda, bahannya beda gitu kan, nanti hasilnya juga seperti apa, itu kan belum sampai ke sana kita itu. Nah ini memang momentum 22 tahun Provinsi Banten ini saya pikir kita harus ini lagi menata ulang Banten ini mau dibawa kemana, itu betul pertanyaan, Banten ini mau dibawa kemana sih kalau sudah jadi provinsi nih gitu kan. Jangan sampai kita salah jalan atau salah arah gitu ya. Cita-citanya sudah terbentuk jadi provinsi, kalau misalkan mau mewujudkan Banten, masyarakat Banten yang mandiri, yang maju, yang sejahtera, tentu kan ada jalannya untuk menempuh ke sana. Nah, jalannya seperti apa? Itu yang harus kita rembuk bareng. Ya rembuk bareng para tokoh masyarakat dengan birokrasinya atau pemerintahnya, baik legislatif maupun eksekutif. Ayo kita mau bikin Banten ini kalau tadi analikan mau bikin bolu kah, mau bikin kue cucur kah, mau apa kah? Ya ayo gitu kan bareng-bareng gitu. Nah ini saya pikir kita ingatkan juga semua pihak, birokrasinya gitu kan, eksekutifnya, legislatifnya, ayo kita mau
dibawa kemana Banten 22 tahun ini. Baik, kalau dari segi usia 22 tahun untuk sebagai provinsi harusnya sudah semodel apa? Ya, tentu saja kalau dianalogikan dengan usia Usia. orang gitu ya, Ya. tentu saja 22 tahun tidak lagi anak-anak, tidak lagi ABG, sudah siap-siap dia, sudah ke remaja, bahkan mau ke Dewasa. Tentu saja kalau kita bisa membedakan usia yang masih anak-anak atau remaja dengan yang dewasa kan tentu dari sisi pemikirannya, dari sisi sikap perilakunya gitu kan, dari apa dia punya keinginan cita-cita gitu, mau seperti apa kan berbeda gitu kan. Maka untuk itu mestinya kan jangan kita selama ini jalan di tempat atau stagnan, kita masih masa 1 tahun, 2 tahun dengan 22 tahun itu tidak ada perubahannya, tidak ada perbedaannya. Ya. Kan tadi juga anak-anak, remaja dan dewasa kan berbeda. Ya tentu saja ini juga setahun, 2 tahun, 3 tahun dan 22 tahun tentu kan berbeda. Bagaimana wajah Banten itu berubah. Kan masih belum bisa merias diri kan, belum bisa dia menata diri. Tapi kalau sudah dewasa itu kan dia akan kelihatan yang perempuan lebih cantik, itu kan yang laki-laki lebih ganteng. Itu kan karena dia bisa merias dirinya gitu. Ya. Nah, mestinya Banten juga seperti itu, 22 tahun itu sudah kelihatan kecantikannya, sudah kelihatan kegantengannya Banten ini, sehingga bisa dilihat oleh orang luar yang datang ke Banten itu, Banten luar biasa mempesona, kira-kira begitu tuh. Itu saya pikir belum telat lah 22 tahun kita masih harus terus menata bagaimana Banten agak sesuai dengan cita-cita pembentukannya. Oke, tentunya sebetulnya Kang Jala ini bukan menjadi PR bagi pemerintah saja ya, namun juga mungkin para tokoh pemudanya, kemudian tokoh masyarakat, dan juga mungkin para penggagas pembentuk Provinsi Banten. Saat ini sebetulnya seperti apa sih Kang Jala partisipasi yang kemudian dilakukan? Apakah kemudian cukup merangkul para pemuda yang dulu dan juga para tokohnya? Nah ini penting, bagus pertanyaan ini. Itu kita rasakan lah ya sebagai pemuda yang pada saat itu kita juga menggelorakan Banten jadi provinsi, dan mungkin juga para tokoh-tokoh Banten yang saat ini masih ada di dunia ini hidup gitu kan. Nah gitu ya, tentunya kan itu coba dikasih ada istilahnya itu ada satu momentum riung mengpulung bersama tokoh Banten di saat-saat hari jadi ini, kita rembuk bareng gitu kan. Nah itu kan harus digagas tentu saja karena ini sudah ada pemerintahan baik oleh DPRD maupun eksekutif, bikin agenda riung mengpulung bersama tokoh masyarakat. Itu ada pemudanya, ada para penggagas dan pendiri pembentukan Provinsi Bantennya. Dalam rangka apa tadi itu? Kita ini udah 22 tahun mau kemana? Gitu kan. Betul, kalau sudah ada pemerintahan itu kan ada gubernur, wakil gubernur itu kan ada visi misinya. Tapi kan paling tidak visi misi juga kan bukan hanya sekedar keinginannya kepala daerah gitu kan. Kemudian itu yang dituangkan dalam RPJM dan RPJP dan RPJMD-nya provinsi, tapi juga harus menyelami spirit bagaimana Banten pada saat itu dibentuk oleh semua kalangan, bukan sekedar pemuda tapi juga tokoh-tokoh masyarakat gitu kan. Nah ini harus ada nih yang menginisiasi urun rembuk atau riung mengpulung tadi potret Banten 22 tahun ini sudah seperti apa sih, itu sampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Seperti ini loh wajah Banten yang tadinya seperti ini, kemudian sekarang sudah seperti ini, dan kita akan seperti apa gitu. Ya, itu kan harus ada tuh diinformasikan ke masyarakat, dikasih tahu, masyarakat diajak rembuk. Jangan ulang tahun Banten yang ke-22 tahun tapi sunyi senyap gitu kan. Masyarakat tidak tahu kalau Banten itu sudah berusia 22 tahun karena tidak pernah, jangankan mengajak, tapi woro-woro pun misalkan tidak ada, Banten ini sudah sekian tahun. Bukan sekedar masih tahu sudah usianya sekian, tapi ini loh yang sudah kita capai.
itu kan banyak di kota-kota Serang misalkan, Ya. itu kan banyak billboard, banyak juga yang pidato-pidato. Itu sampaikanlah melalui itu. Inilah sudah sampai segini pembangunan Banten itu, gitu kan. Jadi masyarakat itu walaupun tidak semua hadir dalam paripurna, saya juga tidak hadir karena juga mungkin banyak yang mau hadir, ya saya ingin memberikan kesempatan juga pada Kepada yang lain hadir. untuk bisa hadir, Ya. masuk ke dalam ruang paripurna kan, tapi kita juga menyimak itu. Ya, saya pikir itu yang penting juga, bahwa harus ada yang menginisiasi untuk urun rembuk atau Riung Mumpulung Banten kemana gitu. Baik, kalau tadi katakan Jala sebetulnya kurun waktu 22 tahun ini bukan waktu yang terlambat untuk kemudian kita kembali urun rembuk, Riung Mumpulung tadi untuk kemudian bersama-sama dengan pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh pendiri dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ditanya, lalu kultur apa yang sebetulnya ingin dibawa kepada wajah birokrasi kita, Kang Jala? Ini hal yang kecil ya, Ya. tapi saya pikir juga hal kecil itu kan biasanya hal kecil itu kan bisa jadi mengganggu hal-hal yang lainnya gitu kan. Hal yang kecil misalkan kita kan sedang berulang tahun atau merayakan hari jadi, kan para tokoh-tokoh masyarakat semua diundang kan. Nah tentu saja misalkan para panitia, kebetulan itu adalah birokrasi, baik itu DPRD maupun juga eksekutifnya, legislatifnya, kan sudah harus menyiapkan kedatangan para penggagas, pendiri pembentukan Provinsi Banten ini. Dari sisi penerimaan saja misalkan dia harusnya diuwongi, misalkan dimanusiakan, disambut, kemudian dihantarkan di mana dia harus duduk, gitu kan. Jangan misalkan tokoh-tokoh masyarakat dia tidak disambut, dia tidak dihantarkan, dia tidak, tempat duduknya juga dia nyari sendiri entah di mana gitu kan. Nah itu kan hal kecil sebetulnya, tapi kan mengganggu, dan ini kan eranya kan media sosial ya. Hal yang begitu tuh bisa menjadi viral gitu kan, bisa menjadi perbincangan yang kurang bagus gitu kan. Nah paling tidak di birokrasi kita itu harus ditata, ini harus tanggung jawabnya siapa gitu kan. Nah itu hal yang kecil gitu kan. Kemudian tata letak tempat duduk gitu kan, para tokoh ini harus ada di mana gitu kan, ini penting, kecil gitu kan, tapi ini harus masuk ke kultur birokrasi kita itu, bagaimana kita itu menghargai para tokoh atau para kesepuhan-kesepuhan Banten yang pada saat belum jadi provinsi itu mereka tuh berjuang untuk Banten jadi provinsi. Kalau sudah jadi provinsi kan yang menikmati kan itu kan yang saat ini sedang mengelola pemerintahan kan, baik yang legislatif maupun eksekutif. Masa sih untuk menyambut setahun sekali pada saat hari jadi provinsi Banten aja misalkan kalau menyebut kan nggak enak juga. Masa misalkan tokoh masyarakat, kiai, kemudian juga punya kedudukan jabatan di provinsi, dia harus duduknya itu minggir di pojok begitu kan. Nah itu kan tidak elok gitu kan. Akhirnya siapa yang akan ini? Ya kan birokrasi juga. Birokrasi itu kan bukan sekedar eksekutif tapi juga legislatifnya juga gitu kan. Nah ini hal-hal yang kecil seperti itu kan harus diperhatikan ke depan gitu kan. Tidak kan untuk melayani itu kan, untuk apresiasi itu kan sederhana sebetulnya gitu kan, tapi sering diabaikan gitu. Ya, dan kalaupun misalnya kita melihat sendiri sebetulnya warga Provinsi Banten tadi yang egaliter, toleran, sopan santunnya juga ini kan juga tentu menjunjung tinggi sopan santun, meskipun tadi ada sisi jawaranya ya kalau tersentuh dengan hal-hal yang fundamental tadi atau prinsipil. Nah, kalau kita lihat lagi dari 22 tahun Provinsi Banten ini, Kang Jala, mengingat saat ini dijabat sebagai PJ Gubernur, kemudian kita juga akan memilih kembali kepala daerah yang baru. Ini apa kemudian yang harus ditata kembali? Ya, sebetulnya kalau masyarakat itu kan dia tidak pengen yang macem-macem lah ya. Yang sederhana aja, dia terjangkau dari akses pelayanan dasar gitu kan. Bagaimana kan harus terus digenjot pelayanan dasar itu kan, soal pendidikan,
mesti kan ada istilahnya itu keberpihakan terhadap pribumi atau bukan ngomong pribumi dan pribumi, tapi kan ada keberpihakan terhadap masyarakat Bantennya. Dia bisa mengakses pendidikan ke yang lebih yang lebih memadai ya. Kalau sekarang misalkan sudah sekian banyak lulusan SLTA, kan harus pemerintah ini kan harus mengejut sampai pada lulusan perguruan tinggi atau sarjana ya. Nah, ini kita kan banyak nih perguruan tinggi juga di Banten yang negeri bahkan ya. Ya paling tidak kan ada keberpihakan untuk masyarakat Bantennya. Dari sisi pendidikan, dari sisi kesehatan juga sama, gitu kan, termasuk infrastruktur. Saya pikir ya kan kita dulu juga Banten jadi provinsi pengen aksesnya cepat, terlayani, tidak susah gitu, tidak sulit gitu kan, masyarakat Banten untuk menjangkau daya beli dari sisi ekonomi, kesehatannya, pendidikannya, infrastrukturnya. Nah, saya pikir itu kan tidak terlalu susah juga. Saya pikir kalau pemerintah Banten ini ke depan fokus membangun, gitu kan, fokus membangun, kemudian juga sesuai dengan kebutuhan masyarakat Banten yang dibangunnya itu, gitu kan. Apa sih kebutuhan masyarakat Banten? Tadi pelayanan dasar itu yang penting, gitu ya. Harus dilanjutkan, misalkan kepemimpinan kemarin masa Gubernur WH dengan Andika, kan harus dilanjutkan lagi rencana-rencana kerjanya gitu kan. Jangan pindah ganti pemimpin, ganti keinginan kan, ganti program, ganti kegiatan, ada sustainability gitu kan, keberlanjutan gitu kan, dari pemimpin sebelumnya gitu. Nah, 2024 kita akan milih lagi gubernur dan wakil gubernur Banten. Tentu saja ini juga jangan lepas dari spirit pembentukan Banten jadi provinsi itu mau ngapain gitu kan. Apakah kita hanya pengen hewah-hewahan atau hebat-hebatnya di Banten sudah jadi provinsi ini, tapi masyarakatnya masih miskin tuh gimana gitu. Gitu kan, penganggurannya masih banyak gitu kan. Kematian misalkan anak dan ibu juga masih tinggi gitu kan. Nah, akses pendidikan juga masih susah gitu. Masyarakat Banten sendiri yang mau masuk perguruan tinggi aja sulit gitu kan. Nah, sementara yang bisa mengakses pendidikan tinggi negeri di Banten itu kebanyakan juga, mohon maaf nih kalau ngomongin soal kedaerahannya, banyak orang luar juga gitu yang masuk. Padahal kan perguruan tinggi yang ada sekarang itu, kenapa dia jadi perguruan tinggi? Banten jadi provinsi. Kalau Banten yang nggak jadi provinsi nggak sebesar ini. Misalkan salah satu kita sebutkan, misalkan ada perguruan tinggi negeri Tirta misalkan kan gitu. Nggak apa-apa kita sebut aja kan. Ya UIN juga kan sekarang sudah UIN, awalnya kan dia jadi IAIN Sunan Gunung Jati, masih nginduk juga Jawa Barat. Nah ini harus membuka akses bagi masyarakat Banten yang memang berprestasi, yang bagus gitu kan. Ya sekali lagi ada keberpihakan gitu. Ya, ada tiketing yang lebih mungkin istimewa untuk orang-orang tertentu yang memang pantas mendapatkannya ya, Kang Gila. Mungkin kalau ngomong keistimewaan ini juga lah ya. Tapi kan tahu lah, ini dari sisi misalkan dilihat nih prestasi akademiknya atau di rapotnya gitu kan, anak-anak ini bagus gitu kan. Itu kenapa tidak ada istilahnya keberpihakan untuk anak-anak Banten atau dia yang kurang mampu berprestasi. Saya pikir itu penting lah, karena kita membangun Banten ke depan yang lebih baik itu kan harus dari SDM-nya. Nah, SDM itu salah satunya adalah kita tidak bisa ngomongin kompetisi pembangunan ke depan yang lebih maju daerahnya itu kita mengabaikan pendidikannya. Nah, pendidikan itu kan tentunya harus dia di sekolahnya kan lebih kompetitif di perguruan tinggi. Saya pikir itu yang penting ke depan itu Provinsi Banten. Kalau misalkan kemarin infrastruktur sudah bagus, kemudian juga dari sisi kesehatan sudah bagus, genjotlah ke depan ini kita mau bidik apanya, pembangunan sumber daya manusianya di Banten, karena dengan sumber daya pendidikan sumber daya manusia itulah yang akan bisa merubah wajah Banten ke depan. Tanpa itu saya pikir agak sulit.
Tapi juga ini kan sebetulnya ada di figur ya. Figur itu siapa? Figur itu ada pimpinan daerahnya, kepala daerahnya, gubernur, wakil gubernurnya. Ini yang itu dulu yang harus punya mindset Banten 5 tahun ke depan harus seperti ini gitu. Tapi juga harus ngikut juga birokrasi di bawahnya, apa keinginan kebutuhan figur, kemudian juga figur juga sudah menyerap apa kebutuhannya masyarakat Banten gitu. Jangan figurnya pengen ke kanan, birokrasi di bawahnya ke kiri, atau figurnya dia pengen ke kanan, kebutuhan masyarakatnya sebetulnya ada di ke kiri. Kan semuanya kan harus sinergi. Maka ruang untuk berembuk riung mempulung itu dalam rangka memetakan peta jalan Provinsi Banten harus seperti apa, harus ada ruang-ruang dialog, ruang-ruang rembuk bersama, dan itu harus digagas oleh birokrasi, oleh DPRD, oleh eksekutif gitu. Iya, jangan undang untuk hal-hal yang seremonial saja. Hanya untuk hadir dan kemudian diberikan penghargaan. Ya, mending kalau ada penghargaan. Tunggu dia datang hadir seolah-olah tidak dihargai. Duduk saja dia tidak ditempatkan, duduknya harus di mana. Datang juga dia tidak pernah dihantarkan, dia harus di mana dia berada gitu. Itu kan hal-hal yang kecil. Ke depan harus membuka nih. Nanti kalau ada pemerintahan yang baru, forum-forum rembuk warga itu atau rembuk tokoh itu harus digagas ya, sehingga akan muncul ide-ide. Jangan kemudian ada kritik pemerintahnya kemudian tidak tangguh dengan, kita kan ngomongin Banten tangguh nih, harus tangguh bukan sekedar dari sisi ekonomi, tangguh dari segala kritik, masukan gitu kan, atau kritik segala macamnya harus tangguh gitu. Ya tangguh bukan sekedar kita ekonominya yang tumbuh, tapi juga tangguh dari sisi pendidikannya, SDM-nya tangguh, kemudian juga tangguh dari sisi fisiknya, artinya kesehatannya juga dia baik, itu kan tangguh dari sisi kesehatan, bukan sekedar ekonominya saja. Tapi itu harus diciptakan Banten yang seperti apa? SDM-nya bagus. Banten yang tangguh itu seperti apa? Kesehatan juga, orang Banten itu tidak mudah sakit gitu kan. Kalau sakit itu orang kan tidak produktif gitu kan. Makanya harus tangguh itu juga harus dipersepsikan, harus bukan sekedar slogan, bukan sekedar tagline, tapi juga harus menjadi spirit bagi pemerintah, bagi birokrasi, apa yang mau dia lakukan. Ya, artinya saat ini yang menjabat juga ini tidak boleh anti kritik, karena tadi kritik yang membangun ini justru menjadi bahan evaluasi yang sangat penting untuk kemudian membangun Provinsi Banten yang lebih baik. Kang Jala, sebelum kita tutup, ini ada pertanyaan ya, satu pertanyaan yang akan saya bacakan dari pemirsa Sultan TV. Apa yang kemudian bisa kita lakukan nih untuk sama-sama mendewasakan Banten sebagai masyarakatnya? Silakan. Ya, dari sisi masyarakat, masyarakat itu kan bukan sekedar kita lihat masyarakat yang ada di perkampungan atau pedesaan atau perkotaan, tapi masyarakat birokrasi juga kan masyarakat, gitu kan. Di situ juga masyarakat. Maka yang harus kita lakukan itu sebetulnya pertama kan kita harus aware nih, harus peduli gitu kan, bahwa Banten itu punya bersama. Banten itu punya kita, gitu kan, bukan punya orang lain. Kalau itu punya kita punya tanggung jawab bagaimana artinya bertanggung jawab bagaimana Banten ini lebih baik, gitu kan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh kita? Ya tentu masyarakat juga kan harus peduli dan juga harus memberikan kontrol sosial. Peduli itu dia tidak cuek, tidak a priori bahwa pembangunan itu adalah tanggung jawab pemerintah saja. Tidak begitu. Ada rasa memiliki. Rasa memiliki itu apa? Dia tanggung jawab. Masyarakat itu kan kontrol sosial juga itu sama memiliki. Pada saat dia melakukan misalkan kritik terhadap pemerintah, memberikan masukan, gitu kan, memberikan pendapat, saran, itu kan juga kepedulian masyarakat. Itu yang harus pemerintah mestinya begini membangun itu. Yang dibutuhkan oleh masyarakat itu seperti ini gitu. Jangan kemudian terserah pemerintah saja mau dibawa kemana nih Banten, terserah. Itu kan abai kita dari tanggung jawab kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat Banten. Nah, tapi juga tentu saja karena ini pendulum pemerintahan ini kan ada di eksekutif dan legislatif, yang
tentu saja tanggung jawab utamanya itu adalah dari eksekutif dan legislatif ini yang sedang diberikan amanah oleh masyarakat. Harus menyerap apa sih kebutuhan masyarakat, bukan keinginannya, tapi kebutuhan. Kalau keinginan itu kan semua pasti akan sebanyak-banyak, tapi kebutuhan masyarakat ini apa itu yang diserap. Gitu. Saya pikir itu yang dari pertanyaan tadi, apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat tadi, tanggung jawab, kepedulian. Gitu. Tidak bisa kita menyerahkan pembangunan ini kepada eksekutif dan legislatif saja, tapi juga eksekutif dan legislatif juga jangan berpangku tangan. Sudah enak duduk diberikan oleh amanah oleh masyarakat, tapi abai juga terhadap aspirasi masyarakat. Ruang itu harus ada, dibuka untuk riung mempulung, dialog bersama gitu, sehingga ketemu. Karena kita bisa jadi kalau tidak sering ketemu itu, tidak sering dialog itu, sering curiga, sering kemudian ini jelek sih ini nah saling begitu, makanya harus ada ruang untuk berdialog. Baik, ini berdialog, bersilaturahmi, tatap muka, sehingga seperti yang pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang ya Kang Jala ya. Jangan diundang pada saat seremonial aja masyarakat. Gitu. Baik, dan ini kemudian tadi ada woro-woro yang kemudian harusnya dilakukan oleh pemerintah terkait dengan pencapaian Provinsi Banten ini sudah sejauh mana 22 tahun ini. Kang Jala, terima kasih banyak sudah membersamai Sultan TV dalam Momentum HUT Banten ke-22 tahun 2022. Kita berharap sih nanti di tahun depan kita tidak mengulang pembahasan yang sama ya Kang Jala ya. Tapi sudah ada pembahasan lain. Jangan sampai ini mengulang lagi seperti 21, 22, ini kita masih mengulang. Terakhir Kang Jala, apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement kita di hari ini? Silakan. Ya saya terutama dari kalangan pemuda Gerakan Pemuda Republik Indonesia Provinsi Banten, tentu saja berharap di usianya ke-22 tahun ini Banten kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Itu tagline Banten tangguh dan ekonomi tumbuh. Itu harus menjadi spirit bersama, menumbuhkan semangat bahwa Banten bisa lebih baik dari provinsi-provinsi yang lain. Amin. Itu aja yang saya perlu sampaikan. Baik, terima kasih sekali lagi Kang Dr. Andes Abdul Jalal Suhaimi MSI selaku Ketua Umum Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia atau GPRI Provinsi Banten, sekaligus juga tokoh masyarakat dan juga mungkin salah seorang saksi sejarah juga ya dalam pembentukan Provinsi Banten. Ya, pernah. Dan sekali lagi ya terima kasih juga pemirsa atas kebersamaan Anda, dan juga selamat ulang tahun sekali lagi ya Provinsi Banten yang ke-22 tahun 2022. Tadi sudah disampaikan juga oleh Kang Jala bahwa kita sebagai masyarakat dan juga semuanya tentunya punya porsinya masing-masing ya Kang Jala untuk kemudian mendorong terus pembangunan Provinsi Banten yang lebih mandiri dan juga sesuai dengan tagline-nya hari ini, ekonomi tumbuh, Banten tangguh. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita akan berjumpa lagi dalam Berita Sultan dengan edisi dan juga tema menarik lainnya. Akhir kata, saya Delin Taungi beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Jala.